Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya, Atlas Santri. Channel ini digunakan untuk berbagi kebaikan selama masih ada kesempatan, dimana di dalam kehidupan kita ini kita harus benar-benar kreatif di dalam memberikan kebaikan terhadap orang lain, karena yang dinilai oleh Tuhan itu adalah pekerjaan kita, bukan dari wajah, apalagi dari harta, tetapi dari apa yang kita kerjakan, manfaat atau tidak, baik atau tidak, dan bermoral atau tidak. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, yakni saudara Rifki Hashim. Seperti biasa, kita akan berbicara soal anak pemuda, soal anak muda yang mana di dekade terakhir ini seorang pemuda banyak yang tampil ke permukaan bukan sebagai orang yang memecahkan masalah, tapi bahkan yang mereka menjadi akar dari masalah. Dan yang akan kita bahas ini adalah perspektif sosial dan perspektif agama. Bagaimana pandangan agama dan sosial menyikapi anak muda pada zaman sekarang, khususnya yang terjadi di sekitar kita. Baik, untuk melihat hal ini saya perkenalkan teman saya dulu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Perlu memang kita angkat sebuah pembicaraan, sebuah problematika yang ada di kehidupan sekarang, yang mana yang kita kenal syabab, pemuda, yang merupakan syabab itu adalah syubbanul yaum rijalul lughat. Nah, esensi dari pemuda itu sendiri sekarang sudah tidak ada dalam dunia kehidupan. Jadi bagaimana pemuda ke depannya, yang mana generasi bangsa ini kok malah yang seharusnya menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang bagus untuk memajukan negara ini, toh sekarang malah terbalik, bahkan pemudanya yang malah merusakkan negara itu sendiri. Bagaimana sih kok bisa seperti itu? Ada beberapa hal bagi pemuda yang harus ditelaah kembali, dimuhasabah kembali, atau direfleksi ulang. Apa? Yang pertama itu tentang kehidupan, Tentang bagaimana cara pemuda dalam menghadapi kehidupan di masa sekarang ini. Soalnya sekarang itu kan sudah zaman industri yang mau update lagi ke society kan, dari 4.0 kemudian ke 5.0. Nah, bagaimana sih kehidupan pemuda dari sekarang hingga di masa depan kalau belum terdidik dari sekarang ini? Nah, kita telaah kembali tentang kehidupan. Nah, saya kutip pada beberapa kata, ini penting buat kita pelajari bersama. Saya analogikan begini. Itu kehidupan kita ibaratkan sebagai bermain. Bagaimana sih kita itu hidup ibarat kita itu bermain? Bagaimana? Ada misi di mana kita ingin memenangkan permainan itu. So pasti kita kalau ingin bermain pasti ada misi untuk memenangkan permainan. Pasti itu mah tujuan. Nah, begitu juga kehidupan. Ada tujuan di mana kita untuk hidup. Yang tercapai harus kita capai. Nah, kemudian dalam misi terdapat aturan dan juga tantangan. Nah, jadi dalam harapan, dalam tujuan, dalam misi kita merupakan kemenangan, misal merupakan cita-cita, itu ada berupa aturan dan juga tantangan. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah dalam bermain dan jangan terlalu serius, karena itu hanya permainan. Maksudnya gimana? Kita hidup kalau ingin bercita-cita dengan
tercapai cita-cita kita. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita itu. So pasti jangan terlalu serius. Karena itu hanya kehidupan kok. Apa kehidupan? Gurur, hanya tipuan. Lah, iya memang kita hidup itu kan memang begini, kita hidup kan sekarang itu kan faktanya, realitanya itu kan orang sekedar hidup, yo makan minum gitu kan. Nggak tahu esensi hidup itu dari mana. Min ilah. Dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup. Itu kurang. Pentelaah itu kurang. Perlu ditelaah sebagai pertanyaan besar. Ya. Kalau menurut saya, seorang pemuda itu dari perspektif agama, kita mempunyai tokoh-tokoh besar di dalam Islam. Misalnya kita mempunyai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau itu masuk Islam pada waktu belum baliugh dan beliau menjadi pahlawan perang Badar di waktu usia beliau masih sangat muda. Di beberapa tahun terakhir kerajaan Islam, di situ juga ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau masih sangat muda. Terus saya teringat terhadap apa yang diucapkan, apa yang didauhkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seseorang itu demi Allah, katanya Imam Syafi'i, itu jika mereka mempunyai ilmu dan ketakwaan. Jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu dan ketakwaan, maka eksistensi mereka sebagai seorang pemuda itu sudah hilang. Banyak pemuda-pemuda kita itu meninggalkan ilmu dan takwa. Akhirnya mereka sukses di dalam kehidupan dunia, tetapi manfaatnya tidak ada. Kebaikannya pun juga tidak ada. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai ketakwaan. Sekarang keadaan kita, banyak di antara teman-teman kita yang masih terbuai dengan keadaan-keadaan yang mereka anggap sebagai tren, tetapi padahal hal itu akan merendahkan martabat dan harkat mereka sendiri karena mengikuti tren, di mana mereka meninggalkan ilmu untuk sesuatu yang benar-benar tidak penting. Jadi pemuda itu sebenarnya adalah potensi besar untuk menciptakan perubahan yang benar-benar signifikan di dalam kehidupan. Kesempatan yang paling baik, kesempatan yang paling bagus itu ada di waktu umur kita masih muda. Kalau kita berpikir efektif, berpikir progresif ketika masih muda, insya Allah suatu saat akan ada jalan untuk memikirkan sesuatu yang benar-benar besar. Itu perspektif saya tentang seorang pemuda. Terus bagaimana tentang pemuda dan negara, Pak? Peran pemuda dalam negara. Nah ini justru dalam kehidupan kita sebagai pemuda, tentunya tujuan utama kita itu sebagai pemuda itu adalah bagaimana membuat negara itu bahagia dengan adanya pemuda itu. Bahagia bagaimana? Bukan bahagia yang dimaksud dalam dunia percintaan, ya bukan itu. Ya bukannya dengan pas, oh saya membahagiakan negara jadi harus pacaran, ya enggak gitu kan. Membuat bangga negara bagaimana? Dengan intelektual kita sebagai pemuda, dengan progresif kita sebagai pemuda, justrunya yang paling penting adalah beretika. Nah ini banyak orang pemuda sekarang memang yang pada dasarnya masih dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, tapi ada satu hal yang mereka hilangkan, yaitu akhlakul karimah. Akhlak. Toh pada dasarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus diutammimah makarimal akhlak. Nah, loh bagaimana kok bisa pemudanya sekarang? Oh alim yo alim, tapi kalau ndak akhlak, yo kata orang petua apa itu? Petua sesepuh kita itu kan ndak ada gunanya alim kalau ndak berakhlak. Loh iya memang. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rus misalnya itu kan. Iya. Kalau sebuah negara peradabannya itu sudah tidak ada, maka negara itu sebenarnya sedang berada dalam kehancuran.
Jadi seorang pemuda itu merupakan suatu yang sangat penting, sangat fundamental, di mana letak kejayaan Islam, letak kejayaan suatu negara jika seorang pemudanya itu benar-benar berperan di situ. Perjuangan Islam pada masa dulu di dalam menghadapi orang-orang Quraisy itu sebenarnya tidak hanya didukung oleh sesepuh-sesepuh waktu itu untuk melawan kezaliman-kezaliman orang Quraisy. Waktu itu Sayyidina Umar masih muda, masih sangat jantan untuk menghadapi musuh-musuhnya, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain itu masih banyak yang muda, sehingga ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah, mereka menjadi pemimpin yang benar-benar hebat, karena yang mendidik mereka itu adalah Rasulullah SAW. Kita sedang merindukan pemuda yang waktu itu. Kita sedang merindukan seorang pemuda Salahuddin Al-Ayyubi yang masih kecil itu sudah mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, kapan saya bisa menaklukkan kota Yerusalem?" Ibunya pun juga mengatakan bahwa saya dan ayahmu tidak menikah kecuali hanya untuk kemerdekaan Yerusalem. Itulah pemuda-pemuda pada zaman dahulu. Kita berkacanya juga kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz misalnya. Beliau masih sangat muda, tapi sangat mengerti tentang keadaan-keadaan negara, tentang ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita berkaca kepada Al-Imam Sibawayh yang berhasil menjadi ulama Basrah sehingga ditakuti, dihormati, dan banyak ulama-ulama besar yang takdim kepada beliau karena ilmunya. Meskipun beliau masih berumur 21 tahun, berhasil mengalahkan beberapa lawan debatnya, sehingga beliau menjadi wafat gara-gara kalah dalam debat itu. Yang sebenarnya perdebatannya itu bukan karena beliau kalah, tetapi karena ada semacam manipulasi sehingga beliau dianggap sebagai kalah. Dan bahkan waktu masih muda, masih sangat muda beliau, Imam Sibawayh itu ditanya kepada istrinya, kenapa dia tidak sampai menyentuh. Istrinya itu pas dinikah tidak pernah disentuh oleh Al-Imam Sibawayh. Masyhur cerita ini. Dan jawabannya Imam Sibawayh, saya tidak menyentuhmu karena saya sibuk sedang belajar. Nah, akhirnya si istrinya ini mengambil inisiatif, kitabnya ini dibakar. Ternyata setelah kitabnya dibakar, Al-Imam Sibawayh yang masih dengan jiwa mudanya sangat mencintai ilmu, sehingga keputusan yang diambil oleh Imam Sibawayh, kamu saya talak karena saya lebih mencintai ilmu daripada kamu. Itulah pemuda-pemuda yang harus kita tiru sekarang. Kalau pemuda-pemuda zaman sekarang, kalau disuruh memilih antara ilmu dan cinta, nggak usah ditanyakan, mereka lebih memilih cinta. Itu faktanya sekarang. Nggak ada orang yang galau, bahkan yang mereka pusing gara-gara memikirkan negara, gara-gara memikirkan ilmu, kecuali yang berada di pesantren misalnya, karena mereka itu sudah dilepas dari kontak-kontak luar. Tetapi kalau ada orang yang menyibukkan diri sampai galau gara-gara ilmu pengetahuan, kayaknya sekarang sulit. Dan kita merindukan zaman-zaman yang keemasan pada waktu dulu. Kita merindukan Imam Syafi'i kecil, kita merindukan Imam Hanafi kecil yang waktu itu tidak memikirkan apapun kecuali ilmu pengetahuan. Kita merindukan ulama-ulama kita yang dahulu. Sekarang kita dipertemukan dengan game, dipertemukan dengan aplikasi-aplikasi yang membuat pemudi-pemudi kita sudah merasa kehilangan rasa malunya dan beberapa hal-hal penting lainnya, yang sebenarnya itu bukan membuat seorang pemuda menjadi berpikir lebih kritis, tetapi mereka malah banyak yang terpengaruh dan mengikuti alur dari keadaan yang seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di part 2.